Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Indana Zufra Az-Zahra, T20191088. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sebuah buku yang saya pilih, yang mana tugas saya itu adalah mencari buku atau referensi, intinya itu mengenai bimbingan konseling, dan saya disuruh untuk menjelaskan per babnya. Dan di sini saya memilih buku mengenai kesehatan mental, yang mana menurut saya itu adalah menarik. Kenapa? Karena di sini ada bab pada masa-masa saya, yaitu penyesuaian diri di dalam kampus. Tapi bukan hanya itu saja pembahasannya, ada pengertian apa itu mental, konsepnya itu apa, sejarahnya itu apa, dan masih banyak lagi. Oke, kita jelaskan apa itu mental. Mental itu bukan sesuatu yang berhubungan dengan ilmu kedokteran. Kenapa? Karena mental itu bukan masalah fisik yang dengan mudah dapat kita lihat dan diamati. Berbeda dengan gangguan mental, karena mental itu tidak dapat terdeteksi sekalipun oleh anggotanya sendiri. Masalah kesehatan mental itu di Indonesia saat ini belum mendapatkan perhatian khusus, karena kebanyakan orang itu masih fokus pada masalah kuratif dan kurang memikirkan masalah-masalah preventif untuk menjaga mental tetap sehat. Pandangan banyak orang mengenai kesehatan mental. Dalam buku ini menjelaskan bahwa orang-orang barat memiliki pengertian tersendiri tentang gangguan mental. Yang pertama, tentang orang yang gangguan mental itu adalah orang yang sakit, orang yang lari dari tanggung jawab, orang yang stres, dan banyak lagi pandangan-pandangan mereka mengenai gangguan mental yang negatif. Apakah kesehatan dimengerti tidak adanya penyakit? Kebanyakan orang-orang kan berpikir seperti itu. Memang pada umumnya kesehatan itu dilihat dari fisik, karena tampak dari realita, sehingga lebih mudah disadari oleh individu dibanding yang bersifat psikis. Pandangan mengenai kesehatan mental itu masih berpijak pada sudut pandangan klinis. Hal ini mengakibatkan pemahaman kita mengenai apa itu sehat secara mental menjadi berat sebelah. Sehat secara mental itu dimaknai tidak adanya gejala-gejala, gangguan seperti yang dialami oleh orang-orang sakit. Ini hanyalah satu sudut pandangan saja. Salah satu ciri orang yang sehat mental itu adalah dia mampu menyesuaikan diri. Namun penyesuaian diri bukan ditolak ukur sehatnya mental seseorang. Kalian paham kan maksud saya? Nah, tidak dipungkiri bahwa penyesuaian diri itu syarat mutlak orang yang sehat. Nah, penyesuaian yang dimaksud di pembahasan kali ini itu adalah penyesuaian dengan lingkungan, baik lingkungan adaptation maupun adjustment. Melihat bagaimana individu dikatakan dapat menyesuaikan diri dengan baik, yaitu dengan idenya mampu menggunakan dua mekanisme tadi secara luas. Sebaliknya, dikatakan kaku apabila hanya salah satu dari dua mekanisme tadi yang dominan dikerjakan atau digunakan. Orang yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan baik dikatakan atau istilahnya namanya maladjusted. Pada pembahasan kali ini saya mengambil penyesuaian diri pada mahasiswa. Aslinya itu banyak sekali penyesuaian, seperti penyesuaian diri dari lingkungan satu ke lingkungan yang lain, atau pindah rumah, penyesuaian dari keluarga kandung ke keluarga mertua, atau yang lain sebagainya. Saya mengambil penyesuaian dari mahasiswa karena itu dialami oleh saya sendiri. Jadi menjadi mahasiswa itu bukanlah perkara yang mudah, jelas. Karena bagi sebagian remaja lulusan SMU itu yang melanjutkan ke perguruan tinggi, itu mengharuskan remaja melakukan penyesuaian diri dengan situasi yang mana dituntut untuk melakukan hal-hal yang baru. Kekurang mampuan dalam melakukan penyesuaian dengan situasi menimbulkan tekanan bagi para remaja. Hal ini bila dibiarkan terjadi bisa mempengaruhi kesehatan mentalnya. Banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi oleh mahasiswa. Yang pertama adalah masalah yaitu perbedaan cara belajar. Pelajar SMU itu belajarnya lebih pasif dibanding mahasiswa. Hampir semua pelajaran SMU diberikan oleh guru, asalkan semua menyimak dengan baik, itu sudah cukup.
Berbeda dengan perguruan tinggi, menuntut mahasiswa lebih aktif dalam memahami materi yang diberikan dosen bersifat pengantar, sedangkan pendalaman diserahkan pada mahasiswa. Ini menyebabkan mahasiswa dituntut aktif kalau ingin lulus dengan nilai memuaskan dalam jangka waktu yang singkat. Dan masalah yang kedua yaitu perpindahan tempat. Sebagian besar mahasiswa saat memasuki perguruan tinggi itu harus mencari tempat tinggal yang strategis, yang dekat dengan kampus, entah itu di kos, kontrakan, mondok, atau tinggal bersama saudara. Belum lagi situasi dari tempat asal ke tempat yang baru itu sangat berbeda. Dan itu perbedaan itu sangat membutuhkan energi yang besar untuk melakukan penyesuaian diri pada awalnya. Dan masalah yang ketiga yaitu mencari teman baru. Menjadi mahasiswa itu berarti hubungan dengan teman karib di SMA itu menjadi semakin renggang karena pertemuan semakin kurang dan sekaligus ada tuntunan untuk mencari teman baru. Mencari teman baru yang cocok itu bukanlah hal yang mudah, kawan, karena latar belakang yang berbeda, tempat yang berbeda, karakter yang beda, itu membuat kita sulit untuk mencari teman yang baik. Ketika masih dalam lingkungan keluarga, sedikit masih banyak ada kontrol dari orang tua, saudara, lembaga-lembaga di pondok pesantren. Namun di tempat yang baru, mahasiswa itu dituntut untuk membuat keputusan sendiri, pilih-pilih sendiri. Hal itu akan muncul masalah yang serius bagi mahasiswa tersebut. Masalah keempat yaitu mengatur waktu. Menjadi mahasiswa itu sangat sulit sekali menurut saya. Maksudnya awal-awal, karena masih baru, masih awal, masih nggak tahu apa-apa. Karena mahasiswa itu sebagian besar memiliki pemikiran sudah bebas mengatur waktu, bebas memilih kehendaknya sendiri. Namun ketidakmampuan dalam mengatur waktu antara kuliah, belajar, bermain, dan aktivitas lainnya dapat mengakibatkan masalah-masalah lainnya yang itu tentunya berakibat atau berkaitan dengan tugas belajarnya. Nah, saat apabila mahasiswa tersebut belajar dengan tidak optimal, maka akan mengakibatkan atau mengalami krisis nilai. Tidak jarang selama masa-masa seperti itu, kehidupan mahasiswa menjadi tidak menentu. Masa-masa di atas itu menjadi sumber stres, tekanan batin yang mengakibatkan emosi. Bila mahasiswa berhasil menghadapinya, menanganinya, maka dia akan menjalani kehidupan dengan lancar, dengan enjoy. Namun sebaliknya, apabila mahasiswa itu gagal mengalami gangguan tersebut, menghadapi tekanan tersebut, maka pribadinya itu akan mengalami gangguan dan rasa terhambat gitu. Dan gangguan-gangguan tersebut banyak sekali macamnya, seperti kekurangmampuan menunjukkan hasil optimal, gangguan suasana perasaan, depresi, dan lain sebagainya. Mengingat banyaknya masalah, maka kebijaksanaan bagi perguruan tinggi untuk memikirkan program-program yang harus menolong mahasiswa untuk melakukan penyesuaian diri dengan baik. Dan manusia itu hidup selalu dipenuhi oleh kebutuhan dan keinginan, yang mana seringkali kebutuhan dan keinginan tersebut tidak dapat dipenuhi dengan segera. Maka selain itu, manusia itu juga sering dihadapkan oleh dua pilihan atau lebih. Nah, kepentingan dan kesempatan yang berbeda tapi datang pada saat yang bersamaan, ini yang kemudian disebut sebagai masalah dan persoalan. Ini juga salah satu bentuk gimana mahasiswa harus bisa menyelesaikan masalah seperti ini. Ini merupakan nafsu ya. Menurut saya itu nafsu, karena kalau ada sebuah keinginan, kalau belum bisa terlaksana, maka kita itu harus ngempet, ya kan? Bukan ngempet, bahasa apa ya itu? Menahan agar keinginan tersebut bisa diberhentikan dulu. Maksudnya jangan dulu kita lakukan kewajiban dulu, jangan jangan keinginan dulu yang didahulukan. Nanti itu akan membuat persoalan-persoalan yang baru, tugasnya keteteran. Manusia itu akan selalu dihadapi oleh persoalan-persoalan yang terus menerus, dan itu tidak akan berhenti sampai dia itu mati. Dan apabila orang tersebut mampu menyelesaikan masalah itu bagus, tapi kalau dia itu tidak dapat menyelesaikan masalah, tambah menumpuk masalah, memperumit, itu yang membuat dia itu akan membuat frustasi, stres, dan itu akan mengganggu mental dia. Untuk itu setiap insan, setiap orang itu harus berhati-hati
Kalau ada masalah, kita bisa pemikiran dulu, mencari solusinya. Jangan merasa kayak kita itu terpuruk, jangan merasa kita itu kok gini ya, ya Allah kok gini ya. Jangan kayak gitu, karena itu akan tidak akan menemukan solusi, itu akan menambah beban pikiran kita gitu. Dan bayangkan ya, ada apabila kita melakukan sebuah perlombaan ataupun melakukan sebuah tugas, kita melakukan dengan optimal, dengan sungguh-sungguh, namun kita apa yang kita harapkan akan mendapatkan nilai A, namun kita mendapatkan nilai D, itu juga merupakan persoalan yang akan membebankan pikiran kita. Kenapa kok bisa gitu ya, ya Allah aku susah kok ngini tetepan yo, kayak pemikiran itu tetap ya Allah apa ya, putus asa, kayak merasa dirinya itu tidak teradili. Nah, kalau ada seperti ini, maka kita itu harus mencoba untuk mencari apa kesalahan kita. Kenapa kok bisa seperti ini? Apa yang dipikirkan dosen? Kenapa kok apa dosen itu tidak suka saya mendapatkan nilai atau gimana? Kita jangan berpikiran negatif. Coba kita usir pemikiran tersebut. Atau saat kita memikirkan hal tersebut, kita mencoba untuk tidur. Karena dengan tidur kita bisa istirahat, pemikiran itu akan hilang dan kita akan terbangun dengan segar lagi, dengan penuh energi lagi, dan pemikiran-pemikiran tadi akan hilang dan kita akan menciptakan ide-ide baru. Jadi kita tuh jangan memikirkan memikirkan terus-menerus persoalan kita, karena itu tidak baik bagi tubuh kita. Frustasi itu berbeda dengan stres. Kalau frustasi itu terjadi apabila pemikiran kita itu tidak sesuai dengan faktanya, tidak sesuai dengan hasilnya. Kalau stres itu lama-lamaan. Kalau frustasi dibiarkan terus berjalan di pikiran kita, maka stres itu akan datang. Karena stres itu pengertian dari frustasi yang tidak ada habisnya. Maksudnya tidak berhenti, tidak hilang, tetap ada di pikiran kita. Banyak sekali yang harus diceritakan dalam buku ini, namun saya masih sedikit memahami karena saya membacanya masih sebentar, maksudnya masih belum mendalami, karena matkul saya bukan matkul BK juga. Saya matkul PAI yang mana mengajar agama-agama dan bukan mengajar tentang mental, tapi saya belajar sedikit mengenai mental dan ternyata juga tertarik, maksudnya juga menarik bagi saya. Namun karena perbatasan waktu berpresentasi itu cuma 15 menit, maka saya cukupkan di sini. Saya mohon maaf apabila ada kata atau ucapan yang salah atau penjelasan yang kurang detail atau apapun yang kurang keluar dari saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya dari awal sampai akhir. Membuat rakit tak ada dayungnya, walaupun sedikit yang penting banyak manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.